Ada pencurian di Museum Pusat Seni. Sebuah lukisan yang sangat penting dan berharga telah dicuri. Seorang detektif menyelidiki TKP dan berhasil menemukan orang yang telah mencuri lukisan. Tapi saat diminta mengembalikan lukisan, pencuri itu menyerahkan 3 salinan lukisan yang sama. Dia tidak memberitahu polisi mana yang asli, tapi detektif segera tahu. Menurutmu, bagaimana dia mengetahuinya? Apa kamu memperhatikan tiap lukisan punya bingkai berlainan? Cuma satu di antara ketiganya yang punya bingkai sama dengan lukisan lain di museum itu. Karena museum itu dikenal memakai gaya bingkai yang sama, ini lukisan aslinya. Jeremy diterima di sekolah sihir terbaik. Salah satu kelas yang harus dia ikuti adalah berubah jadi hewan. 3 guru mengajar pelajaran ini dan masing-masing punya spesialisasi berubah menjadi hewan tertentu. Apa kamu tahu guru mana yang berubah jadi hewan apa? Apa kamu melihat lidah guru pertama bercabang? Dia pasti berubah menjadi ular. Apa kamu sadar guru kedua punya ekor singa? Hewannya pasti singa. Dan apa kamu melihat guru ketiga punya cakar beruang? Kalau gitu, dia pasti berubah menjadi beruang grizzly. Tony belajar di luar negeri selama 1 semester. Dia terbang ke negara lain, mendapat asrama baru calon tempat tinggalnya, dan membongkar barangnya. Lalu dia menelepon orang tuanya untuk mengabari bahwa dia telah sampai. Saat mereka tanya, "Pukul berapa sekarang di situ?" Tony yang capek dan pernah terbang nggak bisa langsung menjawab. Kamu bisa bantu Tony mencari tahu pukul berapa? Lihat, Menara Eiffel dan Gedung Opera Sydney cuma poster. Tapi kamu bisa benar-benar melihat Gunung Fuji lewat jendela. Jadi Tony berada di Tokyo dan sekarang jam 8:45 di sana. Suatu hari Carly, Dewi, dan Dinda bangun dan mendapati diri mereka di tempat aneh yang mirip penjara. Siapa dari mereka yang akan bisa lolos? Carly bisa lolos karena jeruji sel penjaranya terbuat dari lilin. Dia bisa memakai lilin di belakangnya untuk melelehkannya. Dewi juga bisa lolos. Kamu lihat beberapa tikus di sudut yang menggigiti jeruji? Itu karena jeruji sel Dewi terbuat dari stik roti yang asin. Dan dia bisa makan jeruji itu lalu lolos. Isabella adalah putri dan pewaris tahta. Suatu hari, penyihir jahat memikatnya untuk memasuki hutan ajaib agar dia bisa mengambil alih kerajaan. Isabella tersesat, syukurlah dia punya liontin ajaib. Penyihir raja memberikannya kepada Isabella beberapa waktu lalu. Liontin itu bisa membantu dia menemukan jalan kalau tersesat. Isabella memakai liontin itu dan 3 roh hewan muncul. Roh pertama berupa burung hantu, yang kedua kupu-kupu, dan roh ketiga Raja Wali. Cuma 1 dari ketiga roh itu yang tahu jalan kembali ke kastel, tapi jika Isabella mengikuti hewan yang salah, dia akan semakin jauh dari kerajaannya. Roh hewan yang mana yang harus dia ikuti? Kamu melihat spanduk kerajaan di ruang tahta nggak? Spanduk itu bergambar kupu-kupu. Jadi itulah simbol resmi kerajaan ini dan Isabella harus mengikuti kupu-kupu. Toby adalah pengusaha kaya. Suatu hari dia pulang dari pesta makan malam dan mendapati seseorang telah membobol rumahnya serta mencuri arloji mahalnya dari brankas. Dia menghubungi polisi, mereka menyelidiki TKP dan menemukan 3 tersangka. Gogon bilang saat itu dia ada di rumah sedang berusaha menidurkan anak-anak remajanya. Danny bilang dia melewatkan sepanjang malam di pesta bersama teman-temannya. Dan Matt mengaku ada di bioskop nonton film superhero baru antara pukul 12 malam hingga 2 pagi. Polisi segera tahu siapa yang membobol rumah Toby dan mencuri arloji itu. Apakah kamu tahu?
Saat Toby sampai di rumah, saat itu pukul 23:30. Jadi nggak masalah di mana Matt berada antara pukul 12 malam hingga 2 pagi. Aldo adalah ilmuwan gila yang terobsesi oleh ide dunia paralel. Dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk mencari cara bikin portal menuju dimensi lain. Suatu hari, dia akhirnya berhasil membuat mesin portal. Saat diuji, 3 portal muncul di depannya. Lalu mesin meledak begitu saja. Dan karena dia telah mencampuri hukum fisika, dunia tempat tinggalnya mulai runtuh. Ilmuwan itu harus memilih salah satu portal untuk meloloskan diri dengan cepat. Portal pertama terbuka menuju dunia di mana Aldo adalah penjahat super. Portal kedua terbuka menuju dunia di mana lelaki itu jadi raja bengis. Portal ketiga menuju planet di mana Aldo menjadi makhluk bawah air. Portal mana yang harus dia pilih? Kamu lihat mesin portal yang dipegang Aldo si penjahat? Mesin itu sama dengan yang telah dia pecahkan. Tampaknya Aldo penjahat super itu juga seorang ilmuwan. Mungkin dia bisa membantu Aldo asli untuk mengembalikan dunianya dengan bikin mesin portal yang lebih baik. Ellie ada di konser yang berjubel. Tiba-tiba dia merasa ada orang yang merogoh tasnya dan mencopet dompetnya yang isinya cuma kartu kredit. Dia nggak bisa melihat siapa orang itu, tapi setelah mengecek rekaman kamera CCTV, Satpam berhasil mempersempit menjadi 3 tersangka. Yos bilang dia lagi membagikan video konser di medsosnya dan tidak tahu menahu tentang pencurian itu. Yeni bilang dia sudah super kaya dan nggak butuh dompet orang yang isinya cuma kartu kredit. Dia cuma pakai uang tunai untuk belanja. Penny bilang dia lagi bernyanyi mengikuti lagu yang dimainkan oleh band. Jadi dia nggak tahu apa yang terjadi. Satpam segera tahu siapa pencurinya. Siapa pencuri dompet Ellie? Gak ada yang ngasih tahu Yeni kalau dompet itu cuma berisi kartu kredit. Tapi entah bagaimana dia tahu itu. Pasti dia pencurinya. Maria dapat pekerjaan di kota lain, jadi dia harus pindah. Maklar menemukan 3 opsi apartemen untuk dipilih Maria dan mengajaknya melihat masing-masing apartemen. Pertama, dia mengajak Maria ke apartemen nomor 1 yang berlokasi di pusat kota. Kedua, dia mengajak cewek itu ke apartemen nomor 2 yang cukup jalan kaki ke stasiun kereta bawah tanah. Lalu, dia mengajak Maria ke apartemen nomor 3 yang berada di samping toko kelontong. Apartemen mana yang harus dipilih Maria? Karena di apartemen nomor 1 ada tikusnya dan tembok apartemen nomor 3 retak, seharusnya Maria memilih apartemen nomor 2. Bu Sandra mengajak murid-muridnya berkemah di akhir pekan. Dia ingin mengajari tentang tumbuhan di hutan. Dalam perjalanan itu, salah satu murid berkeliaran dan tersesat di hutan. Jam demi jam berlalu, tapi dia nggak bisa menemukan jalan kembali. Anak itu merasa lapar berat, tapi dia nggak bawa makanan. Saat itulah dia melihat 3 jenis semak-semak dengan 3 macam buah beri di depannya. Cuma 1 jenis buah beri yang aman dimakan dan 2 yang lain beracun. Buah beri mana yang harus dia makan sambil menunggu diselamatkan? Ingat poster yang dipasang di kelas? Dikatakan bahwa kedua jenis buah beri itu beracun. Jadi cuma ini yang aman dimakan. Sandy berkendara lintas negara untuk menengok keluarganya. Dia capek berada di jalanan dan ingin beristirahat. Dia melihat rumah makan dan berhenti di sana untuk makan dan beristirahat. Rumah makan itu kelihatan kosong, tua, dan kotor. Pelayan bilang cuma ada 3 opsi hidangan yang bisa dipilih dan dia bertanya mana yang ingin Sandy makan. Makanan mana yang kelihatan aman untuk dimakan? Kamu lihat uap yang keluar dari makanan pertama
kan? Warnanya hijau. Itu pasti bukan pertanda baik. Dan di makanan ketiga ada serangganya. Astaga, jadi Sandy harus makan hidangan kedua. Dan buruan pergi dari situ. Indri menang penghargaan aktris terbaik di festival film. Ketika dia meninggalkan panggung dan pergi untuk wawancara dengan para reporter, pialanya dicuri. Petugas polisi tiba dan menemukan 3 tersangka. Tersangka pertama adalah Chris, wanita petugas kebersihan. Dia bilang dia lagi selfie bareng seleb favoritnya di belakang panggung. Dan dia tidak tahu piala itu. Tersangka kedua, April, seorang reporter. Dia bilang dia nggak mencuri piala itu karena dia sedang bersama reporter lain menunggu giliran mewawancarai Indri. Tersangka ketiga adalah Catherine, seorang aktris. Dia bilang bukan dia yang mencuri sebab dia sedang bersama tamu-tamu lain melihat acara itu. Selain itu, dia telah memenangkan penghargaan aktris terbaik tahun lalu. Polisi tahu siapa yang berbohong. Kalau kamu... Perhatikan lebih baik foto selfie Chris deh. Kamu bisa melihat Catherine di belakang sedang menyelinap membawa piala itu.